Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala Ramadan syahrul siyam wa sahrul qiyam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, para penyaksi, shaimin, shaimat di mana saja berada. Pada kesempatan yang mulia ini kita mengangkat satu tema, mengisi Ramadan dengan amal-amal yang soleh, mengisi Ramadan dengan amal-amal khair. Tidak semua orang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada bulan suci Ramadan. Karena kemarin kita bersama orang tua kita, tapi saat ini kita sudah menjadi anak yatim. Kemarin seorang istri masih makan sahur berbuka dengan suaminya, sekarang sudah menjadi janda. Begitu juga sebaliknya. Seorang laki-laki yang kini sudah menjadi duda, kemarin masih ada istri yang menemaninya. Maka bersyukurlah kita, orang-orang yang masih diberikan umur oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Para penyaksi, shaimin, shaimat rahimakumullah, bahwasanya ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan, perlu kita menyiapkan diri agar Ramadan kita bermakna dan berisi dengan amal soleh. Jadi tidak hanya melewati Ramadan begitu saja. Sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang mana bulan tersebut memiliki makna dan banyak sekali fadilah, faedah yang bisa kita raih. Untuk itu jangan sampai setiap waktu, setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jam dan hari-hari kita di bulan Ramadan jangan sampai berlalu begitu saja. Ada beberapa hal yang perlu kita hindarkan agar kita menjadi orang-orang yang sukses, berhasil melewati bulan suci Ramadan dengan penuh kebaikan, penuh kemuliaan, sehingga tercapai apa esensi atau tujuan daripada Ramadan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi esensi tujuan daripada puasa di bulan suci Ramadan ini adalah agar membentuk insan-insan yang bertakwa. Nah, untuk meraih itu bagaimana para pemirsa? Shaimin, shaimat rahimakumullah di mana saja berada, seminimalnya kita harus mampu menghindarkan diri dari dua hal. Ketika menjalani bulan suci Ramadan, bil khususnya menjalani puasa Ramadan di siang hari, maka usahakan menghindari dua hal. Yang pertama disebut dengan mufattirat, yang kedua disebut dengan muhbitat. Mufattirat ini sudah jelas hal-hal yang membatalkan puasa kita. Jadi segala sesuatu yang membatalkan puasa perlu kita hindarkan diri kita agar puasa kita tentu akan mendapatkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua hal ini, ini yang paling penting juga, yang banyak di antara kita selama bulan suci Ramadan kita tidak menjaga diri dari itu. Jadi al-mufattirat adalah perkara yang membatalkan puasa dan tentu juga membatalkan pahala puasa. Yang kedua adalah disebut dengan muhbitat. Muhbitat adalah perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi ini orang-orang yang terkena oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Siapa ini? Inilah orang-orang yang dia melalaikan dirinya, bahkan melanggar, mengerjakan daripada perkara-perkara muhbitat. Perkara muhbitat adalah perkara yang membatalkan pahala puasanya. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya batal. Nah, untuk itu mari kita hindarkan diri dari perkara-perkara muhbitat.
Secara singkat, mana dia perkara muhbitat? Yang pertama adalah al-ghibah. Maka kita seharusnya ketika berpuasa di bulan suci Ramadan, hindarkan yang namanya ghibah, karena itu bisa membatalkan pahala puasa. Yang kedua disebut namanya al-kadzib, orang yang suka berbohong. Di bulan suci Ramadan dia berbohong. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Dia sedang berpuasa tapi melakukan amalan-amalan mengadu domba. Bagaimana orang bermusuhan satu dengan yang lain. Yang keempat adalah al-aimanul kadhib. Dia melakukan amalan-amalan, yaitu melakukan sumpah palsu di bulan Ramadan. Dia berani bersumpah atas nama Allah, padahal itu tidak terjadi. Yang melakukan sumpah palsu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah memandang pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah ini yang paling bahaya ini. Jadi kita tidak pernah lepas dengan media sosial. Kita di bulan suci Ramadan tidak pernah lepas dengan handphone kita. Kita membuka YouTube, mungkin membuka Facebook, membuka IG dan lain-lain. Di situ akan muncul video-video, gambar-gambar yang diharamkan. Kita memandangnya. Bil khusus video-video yang ada nilai-nilai pornonya. Maka ini harus kita jaga pandangan mata kita selama bulan suci Ramadan. Jangan sampai memandang atau membuka video-video yang berbau porno. Kenapa? Di situ akan membatalkan daripada pahala puasa kita. Atau memandang sesuatu yang halal untuk dipandang, tapi dipandang dengan syahwat, juga tidak boleh. Ini juga bisa membatalkan pahala puasa kita. Kemudian yang terakhir adalah melakukan amalan-amalan buruk, amalan-amalan jelek, ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan jelek beserta amalannya. Di bulan Ramadan kita masih menyia-nyiakan waktu kita untuk melakukan amalan-amalan yang buruk. Di antaranya, mohon maaf ini banyak di antara kita masih kita lakukan hal tersebut di siang hari. Artinya kita mengisi Ramadan kita dengan hal-hal yang tidak baik. Boleh saja kita ngabuburit, tapi ngabuburitnya yang benar. Kita ngabuburit mungkin kumpul dengan teman-teman, membaca Yasin, membaca Quran. Ini tidak. Kita ngabuburit dengan apa? Amalan-amalan yang tidak benar. Misalnya bermain remi, bermain dum, kemudian saling gantung, bahkan bertaruh. Masih melakukan hal tersebut di bulan suci Ramadan. Nah, maka tentu kita tidak akan mampu meraih esensi dari Ramadan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka menghadapi bulan Ramadan tahun ini, di awal Ramadan ini, mari kita siapkan diri kita. Kita penuhkan Ramadan kita dengan amal-amal soleh. Mari kita tinggalkan amalan-amalan yang sia-sia, yang laga. Termasuk 6 hal tadi yang bisa membatalkan pahala puasa. Karena sungguh rugilah orang-orang yang ketika dia berpuasa di bulan suci Ramadan tidak mampu menghindarkan dirinya dari perkara-perkara muhbitat, perkara-perkara yang membatalkan pahala puasanya. Akhirnya kami simpulkan bahwasanya dalam menghadapi Ramadan, mari kita siapkan diri kita dengan hal-hal amal-amal yang soleh. Hindarkan 2 hal tadi, mufattirat, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah muhbitat, perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, agar kita tidak sia-sia dalam menjalankan puasa ini, agar kita tidak terkena dengan hadis baginda Rasul yang tadi, orang-orang yang termasuk orang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Maka hindarkanlah diri kita dari hal tersebut, agar kita di bulan suci Ramadan ini mampu kita jadikan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan untuk menempa diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, baik kami pribadi, para pendengar, para penyaksi, para shaimin shaimat umumnya, para shaimin shaimat dan seluruh kaum muslimin muslimat secara umumnya, mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa meraih gelar yang paling tinggi, yaitu gelar menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.